Hai semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi tentang mencari ide pokok. Nah, sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya untuk jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng supaya kalian bisa mendapatkan em, beberapa video-video menarik dari saya. Oke, yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang mencari ide pokok. Apa itu ide pokok? Baik, ide pokok atau gagasan utama itu adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam satu paragraf. Nah, pada sebuah paragraf biasanya memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ide pokok di sini fungsinya adalah sebagai topik pembahasan. Nah, sedangkan kalimat penjelasnya berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf uh, harus dan pasti memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang saling berhubungan. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya berada di awal paragraf, belakang, atau berada di campuran atau di tengah-tengah. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara mencari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf biasanya ada di paragraf pertama. Kemudian, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita lihat di kalimat kedua. Biasanya di kalimat kedua itu ada yang namanya repetisi atau pengulangan kata. Ada kata-kata yang diulang atau kata dari di kalimat pertama diulang di kalimat kedua. Kemudian yang kedua ada kata rujukan. Kata rujukan itu seperti ini, itu, dan tersebut. Selain itu ada juga yang namanya kata ganti orang, seperti ia, mereka, dan nya. Oke, contohnya. Nah, sini ada contoh jika kalimat utamanya berada di awal paragraf. Seperti yang saya katakan tadi, kalimat utama yang berada di awal paragraf itu biasanya berada di kalimat pertama. Coba kita perhatikan di kalimat pertama. Masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Lalu kita lihat kalimat keduanya. Apa yang diulang di sana? Ada kata sampah elektronik di kalimat kedua. Padahal sampah elektronik dapat mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan jika dibuang tidak pada tempatnya. Kemudian di kalimat ketiga ada lagi diulang sampah elektronik. Sampah elektronik sendiri merupakan sampah yang jauh lebih sulit diurai secara alami dibanding sampah plastik. Belum lagi beberapa komponen sampah ini. Nah, ada kata ini, berarti ada kata rujukan di sini. Nah, di kalimat keempat. Nah, kita sudah mendapatkannya. Pada kalimat kedua ada sampah elektronik, kalimat ketiga juga ada sampah elektronik, dan kalimat terakhir ada menjelaskan kata rujukan berupa sampah ini. Berarti yang dijelaskan di berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf, berarti tentang sampah elektronik. Berarti ide pokoknya adalah tentang sampah elektronik atau topik pembahasannya tentang sampah elektronik. Nah, inilah ide pokoknya. Boleh diambil dari awal, misalnya masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat, boleh. Boleh juga diambil dengan bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat, boleh juga seperti itu, tergantung pada soalnya. Jadi soalnya itu pilihannya nanti seperti apa. Kita lanjutkan ke
tentang kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Nah, biasanya kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu ditandai dengan adanya simpulan dan penegasan. Simpulan itu cirinya biasanya diikuti dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Kemudian jika dia penegasan, biasanya cirinya adalah diikuti dengan kata jadi atau bahkan. Nah, contoh dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Mari kita lihat. Di sini ada contoh mengenai kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Baik. Ada kalanya bulan dan bintang yang ada di langit malam dapat kita lihat dengan jelas dengan mata telanjang. Namun ada kalanya pula bulan dan bintang tidak sanggup kita lihat dengan mata telanjang kita karena terhalang oleh awan hitam legam. Perumpamaan hal tersebut serupa dengan kehidupan kita yang serba tidak pasti karena membahagiakan dan terkadang pula membuat hati sedih. Adapun cara atau sikap yang mesti kita punya dalam menghadapi ketidakpastian tersebut adalah dengan senantiasa bersabar dan tegar menjalani semua ketidakpastian hidup. Tak lupa sempatkan juga doa dan kepasrahan kepadanya agar dia menguatkan kita dalam menghadapi kepastian hidup. Dengan demikian kita mesti sabar serta terus berharap dan berpasrah kepadanya dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang diibaratkan seperti panorama bintang dan bulan di malam hari yang kadang terlihat, kadang tidak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalimat utama yang berada di belakang paragraf atau di akhir paragraf itu selalu ada di kalimat terakhir, ditandai dengan adanya kata demikian, dengan demikian. Seperti yang kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa ditandai dengan adanya simpulan atau penegasan. Nah, simpulan sendiri biasanya diikuti dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, sedangkan penegasan biasanya diikuti dengan kata jadi atau bahkan. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh, ada kata dengan demikian di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Berarti ini adalah contoh dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau di belakang paragraf. Nah, itulah contoh dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Bagaimana dengan contoh kalimat utama yang berupa campuran? Ada yang di awal dan di belakang. Biasanya berada di tengah-tengah, seperti yang kita lihat saat ini. Ini contohnya. Mendidik anak-anak tidak bisa dengan cara menjajalkan nasihat melalui ucapan saja, melainkan juga harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Oleh karena mendidik anak dengan keteladanan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian keteladanan itu mesti dilakukan di setiap aktivitas sehari-hari orang tua, terutama pada saat sang anak berada dalam asuhan orang tua di rumah. Nah, ada kata oleh karena dan berada di tengah-tengah, berarti dia termasuk dalam campuran. Bagaimana kita melihat ide pokoknya? Perhatikan kata-katanya. Di sini ada mendidik anak-anak. Lalu diulang lagi di kalimat ketiga, mendidik anak-anak. Berarti ini topik pembahasannya atau ide pokoknya adalah tentang mendidik anak-anak. Atau bisa kita ambil dari sini, mendidik anak-anak dengan keteladanan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, itulah contoh-contoh dan penjelasan mengenai bagaimana mencari ide pokok. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mencari ide pokok. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.